Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang evaluasi kepuasan pasien TNI pelayanan pendaftaran perwakilan di RSPAU S. Hadjo Lukito. Saya Samuel sebagai moderator dan 4 rekan saya di sini. Ada Alia, Bunga, ada Raisa dan Tasya. Oke, untuk slide selanjutnya akan saya presentasikan sendiri. Yang pertama adalah latar belakang konteks layanan. RSPAU Dr. S. Hadjo Lukito mengutamakan kepuasan pasien sebagai prioritas mutu pelayanan kesehatan. Jadi di sini mengejar mutu pelayanan kepuasan pasien yang sangat optimal sekali. Yang kedua adalah perubahan sistem JKN. Perubahan sistem JKN ini sangat mengubah peserta administrasi yang lebih ketat, loket terpusat, dan wajib antrean. Permasalahannya adalah efisiensi waktu yang menurun, memicu keluhan pada pasien TNI. Urgensinya adalah penilaian pasien yang menjadi acuan kritis untuk perbaikan mutu pelayanan yang berkelanjutan. Untuk slide selanjutnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi kinerja dan juga harapan. Pada identifikasi ini yaitu mengukur rata-rata skor penyataan dan juga harapan pasien TNI terhadap pelayanan pendaftaran. Lalu yang kedua yaitu adanya analisis kesenjangan, yaitu menganalisis gap antara kualitas layanan yang dirasakan dan juga yang diharapkan oleh pasien. Lalu yang ketiga yaitu prioritas perbaikan IPA, yaitu menentukan prioritas interpretasi melalui metode importance performance analysis. Lalu yang selanjutnya yaitu metode penelitian, yaitu menggunakan deskriptif kuantitatif. Lalu yang kedua yaitu sampelnya menggunakan status responden pasien TNI. Lalu yang ketiga yaitu kuesioner menggunakan kuesioner 5 dimensi, yaitu Tenable, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan juga empati. Lalu yang terakhir yaitu analisis, yaitu menggunakan statistik deskriptif dan juga diagram Cartesius IPA. Lalu untuk selanjutnya yaitu temuan pertama, analisis kesenjangan. Nah, terdapat skor harapan sebesar 3,472 dengan kategori sangat baik. Lalu skor kenyataannya itu adalah 3,196 dengan kategori cukup baik, dan tingkat kesesuaian itu sebesar 92,04%. Lalu nilai gainnya itu adalah minus 0,28. Dengan kesenjangan negatif, harapan belum terpenuhi sepenuhnya. Nah, meskipun di sini terdapat tingkat kesesuaian sebesar 92,04%, tetapi dilihat lagi dari nilai gamenya itu masih negatif. Jadi perlu ada yang harus diperbaiki kembali. Selanjutnya. Nah, dilihat dari sini yaitu pemetaan diagram Cartesius IPA. Lalu sebanyak 20 atribut kualitas layanan dipetakan dalam 4 kuadran berdasarkan sumbu X, yaitu nilai kenyataan yang ada di bawah, dan juga sumbu Y, yaitu tingkat harapan. Nah, dari kuadran A yaitu sebagai prioritas utama dengan harapan yang tinggi, tetapi kenyataannya juga yang rendah. Lalu pada kuadran kedua terdapat pertahanan. Nah, pertahanan ini yaitu seperti harapannya tinggi, juga kenyataannya juga tinggi. Lalu pada kuadran C yaitu prioritas utama, prioritas rendah, dengan harapan rendah dan juga kenyataannya juga rendah. Lalu pada kuadran D yaitu berlebih dengan harapan rendah dan juga kenyataannya yang tinggi. Diagram ini membantu manajemen mengalokasikan sumber daya secara tepat sasaran pada atribut yang paling berdampak. Selanjutnya ada kuadran A sebagai prioritas utama, itu ada kenyamanan ruang tunggu dengan penambahan kapasitas tempat duduk di bagian ruang tunggu. Lalu ada keadilan layanan dengan diadakannya sistem antri yang ketat dan maksimal pengambilan pasien 3 kali. Lalu yang ketiga ada kepastian informasi yang tidak membiarkan pasien menunggu tanpa kepastian. Lalu yang keempat ada penambahan tugas dengan pelatihan service excellent. Dan yang terakhir itu ada komunikasi efektif melalui pelatihan public speaking bagi petugas
sebagian pendaftaran. Selanjutnya ada rekomendasi berdasarkan kuadran IPA. Nah, yang pertama tuh ada di kuadran B, itu pertahankan. Nah, jadi di kuadran B itu sudah baik dan juga sangat penting, seperti kebersihan ruang tunggu, kecepatan dan keterampilan petugas, serta keterampilan administrasi. Lalu ada yang kuadran C, prioritas rendah, dianggap kurang penting oleh pasien, seperti fasilitas hiburan dan juga saran dari petugas. Kurang krusial bagi pasien karena tidak perlu investasi besar. Lalu ada kuadran D, itu berlebihan. Pasien menganggap bahwa terlalu berlebihan sehingga harusnya contohnya seperti penampilan labik petugas dan juga kesiapan membantu. Kemudian ada rencana aksi perbaikan yang tidak pelatihan sumber daya manusia dengan service excellent dan public speaking. Lalu yang kedua ada perbaikan fasilitas dengan penambahan kursi di bagian ruang tunggu. Lalu yang ketiga ada digitalisasi antrian dengan sistem nomor antrian yang ketat dan maksimal pemanggilan pasien itu 3 kali. Dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi sebagai kemampuan kepuasan yang berkala. Baik, untuk slide terakhir, kesimpulan, ada 3 kesimpulan yang bisa diambil dari hari ini. Yang pertama, tingkat kesesuaian sudah 4%. Secara umum lainnya sudah mencapai 8% tadi. Yang kedua ada gap negatif tetap ada. Harapannya, pasien terpenuhi sebelumnya, perbaikan masih diperlukan. Yang ketiga adalah fokus pada kuadran A. 5 atribut prioritas utama menjadi kunci peningkatan kepuasan secara optimal. Perbaikan terarah pada kuadran A akan mendorong kepuasan pasien tadi menuju standar pelayanan kesehatan militer yang lebih unggul. Baik, kami persilakan untuk dijawab. Saya ingin bertanya, pertanyaannya yaitu bagaimana sih cara rumah sakit memperbaiki atribut di kuadran A? Yang kedua yaitu berdasarkan diagram IPA, apa saja atribut yang masuk ke dalam kuadran A atau prioritas utama? Bertanya, apa yang dimaksud dengan kesenjangan negatif atau negatif gap dalam hasil penelitian ini? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama adalah penambahan tempat duduk kenyamanan, itu yang pertama dari fasilitas. Yang kedua dari sistem, yaitu penerapan nomor antrian agar tidak terjadi diskriminatif. Terus yang ketiga ada di pelatihan, pengadaan pelatihan service excellent. Service excellent itu apa? Service excellent itu untuk keramahan. Dan yang kedua adalah public speaking untuk efektivitas komunikasi bagi petugas. Mungkin segitu bisa diterima. Bisa. Jadi pertanyaannya apa saja atribut yang masuk ke dalam kuadran A atau prioritas utama. Nah, jadi yang termasuk ke dalam prioritas utama itu yang pertama ada namanya kenyamanan ruang tunggu, yang kedua ada keadilan dalam pelayanan, yang ketiga ada keramahan petugas, keempat ada komunikasi petugas, serta ada kejelasan informasi waktu tunggu. Sekian, apakah cukup? Cukup. Izin menjawab untuk pertanyaan kesenjangan negatif dalam artikel yang kita kaji itu merupakan kesenjangan negatif di mana kondisi harapan pasien terhadap realita atau kenyataan itu tidak sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan pasien atau ekspektasi pasien tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin untuk tanya jawab sudah selesai dan pesan-pesan dari kami sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.